Terima kasih telah mengklik video ini. Untuk teman-teman yang sudah subscribe, saya doakan rezekinya semakin melimpah dan ilmunya menjadi berkah ya kawan-kawan. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas tentang cara olah lahan yang baik dan efisien dengan metode Dewata Tani TP. Kali ini kawan-kawan, kita akan bahas tentang lanjutan pemupukan susulan yang pertama. Sebelumnya kita kan sudah melakukan pemupukan pasca tanam menggunakan pupuk organik. Pemupukan organ ini juga sudah terlihat efeknya kawan-kawan, daun tanaman cabai menjadi hijau dan segar kawan-kawan. Kemudian di 7HST ini karena kita sudah lihat perkembangan tanaman sudah pulih atau sudah bisa beradaptasi dengan lingkungan barunya. Sebelum kita lanjut pada proses pemupukannya, untuk teman-teman yang baru mampir jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi lainnya. Kita akan terus pantau perkembangan tanaman cabai kita yang menggunakan metode kami sendiri, yaitu metode Dewata Tani TP. Kita telah menggabungkan antara kimia dan organik. Tentunya unsur hara yang seimbang akan menjadikan tanaman kita kuat dan produktivitasnya akan tinggi kawan-kawan, sehingga dari serangan hama dan penyakit bisa kita tangani dengan optimal. Oke, tanpa berpanjang lebar lagi, kita langsung pada pembahasannya kawan-kawan. Memasuki 7HST, kita sebenarnya sudah bisa melakukan pemupukan susulan yang pertama kawan-kawan. Indikasi atau ciri tanaman sudah bisa beradaptasi dengan lingkungan, yaitu ketika tanaman sudah tidak layu lagi ketika kita cek pada siang hari, tentunya pada saat cuaca panas. Ini artinya akar sudah mulai berkembang, kemudian tanaman sudah bisa beradaptasi dengan lingkungannya. Seperti yang kita rencanakan, kita akan melakukan pemupukan susulan yang pertama di 7HST ya. Akhirnya bisa kita wujudkan kawan-kawan. Di 7HST ini kita akan memberikan nutrisi seperti NPK 16 dan kita kombinasikan dengan asam humat dan pertijos. Oke, di sini kita umur tanaman kita sudah 7HST kawan-kawan. Untuk elemen yang pertama di sini ada NPK 16. 16-nya untuk NPK-nya di sini kita pakai NPK triple 16. Kemudian yang kedua di sini kita memakai pupuk pertijos. Yang ketiga di sini ada asam humat yaitu Prima Soil. Oke, di sini karena kita menggunakan 3 elemen yang sama-sama sudah mengandung unsur hara yang relatif sama, kawan-kawan, hanya saja kandungan persentasenya berbeda-beda. Untuk NPK-nya di sini kan sudah jelas NPK triple 16, yaitu N-nya 16, kemudian P-nya juga 16, fosfatnya juga 16, kaliumnya 16. Untuk pertijosnya relatif sama kawan-kawan, hanya saja pertijos tidak mengandung kalium. Untuk kandungannya ada 10 nitrogen, N-nya 10, kemudian fosfatnya 30. Fosfatnya lumayan tinggi kawan-kawan, sehingga kami merekomendasikan menggunakan pupuk pertijos ini untuk fase awal pertumbuhan karena fosfatnya lumayan tinggi, ini 30. Sangat bagus untuk pertumbuhan akar, penguatan batang dan pelebaran daun kawan-kawan. Selain itu juga, selain kandungan N dan P-nya, pertijos ini juga mengandung magnesium. Magnesium dengan dosis atau dengan kadar 5%. 5% ini sudah cukup untuk tanaman muda kawan-kawan. Penggunaan magnesium juga dapat berdampak pada tanaman, yaitu untuk menebalkan daun, menghijaukan daun, kemudian penguatan batang juga bisa kawan-kawan. Sehingga ini merupakan gabungan pupuk komplit kawan-kawan, dari organik juga ada, kemudian kimianya sudah komplit. Untuk pertijosnya ini juga mengandung unsur hara mikro lumayan lengkap kawan-kawan. Untuk pembahasan yang nomor 3 di sini ada asam humat. Di sini asam humat kawan-kawan. Untuk mereknya Prima Soil. Kenapa saya menggunakan asam humat Prima Soil? Di sini karena saya lihat ada kandungan bakterinya kawan-kawan. Bakteri seperti bakteri pelindung akar,
bakteri penambat N agar unsur hara yang kita berikan itu lebih mudah terserap dan lebih mudah tersedia pada pengaplikasian pupuk yang kita berikan. Sehingga nantinya kita penggunaan pupuk NPK dan Pertijosnya kita akan tekan kawan-kawan. Berapa sih dosis yang ideal untuk melakukan pemupukan yang pertama ini? Yang pertama untuk NPK-nya di sini untuk pemupukan yang sering saya lakukan biasanya jika aplikasi tunggal di sini kita memakai 2 kilo per 200 liter airnya kawan-kawan. Di sini karena sudah mengingat Pertijos juga sudah mempunyai kandungan yang relatif sama dengan NPK sehingga kita pangkas setengahnya lagi kawan-kawan. Sehingga untuk NPK-nya di sini kita hanya memakai 1 kg saja per 200 liter air. Untuk Pertijosnya sama kawan-kawan. Berdasarkan rekomendasi dari kemasan produknya di sini terlihat 5 gram sampai 10 gram. Sehingga kita menggunakan dosis sekitar berapa ini setengah normal kawan-kawan. Jadi pertimbangan kawan-kawan nanti jika kita menggunakan dosis penuh antara NPK dan Pertijosnya itu rasanya terlalu upper unsur hara kawan-kawan karena tanaman yang masih kecil penyerapan unsur haranya pun sedikit kawan-kawan. Sama seperti kita manusia umur 5 tahun jangan samakan dengan umur yang 20 tahun kawan-kawan. Nanti alih-alih membuat tanaman sehat tapi malah justru berakibat pada tanaman stres sehingga tanaman akan mudah terserang hama dan penyakit dan memicu kematian. Sehingga kematian ini perlu kita melakukan penyulaman lagi. Semakin banyak tanaman mati, semakin banyak kita melakukan penyulaman. Sehingga kita tidak perlu memberikan pupuk terlalu banyak di awal kawan-kawan. Ingat, tanaman cabai itu bukan tanaman yang rakus teman-teman, tapi tanaman yang manja. Di sini manja dalam artian kita perlu merhatikan tanaman, kemudian tanaman cabai perlu konsisten dalam perawatannya. Karena tanaman cabai dapat berubah dari hari ke hari kawan-kawan. Semisal hari ini tanamannya sehat, kita tidak lakukan perawatan, besoknya kita lihat mungkin sudah beda lagi ceritanya kawan-kawan. Maka dari itu kita harus selalu mengawasi tanaman kita, melihat perkembangannya agar nantinya tidak ketika tanaman sudah parah penyakitnya baru kita tahu, nanti itu penanganannya akan lebih sulit kawan-kawan. Oke, untuk Pertijosnya di sini kita memakai dosis pangkas setengahnya kawan-kawan sekitar 500 gram per 200 liter air. 500 gram per 200 liter air berarti ini sekitar 2,5 gram per liternya kawan-kawan. Ini relatif kecil, ini bahkan di bawah standarnya kawan-kawan. Karena apa? Di awal kita sudah menggunakan pupuk organik NASA, yaitu pupuk yang mengklaim bisa menghemat pemakaian pupuk sampai 50-75%. Di sini kita anggap saja 50% kawan-kawan. Itu juga karena bukan tanpa alasan saya berani melakukan hal ini menggunakan pupuk yang relatif dosisnya kecil. Selain menghemat dari biaya, kemudian berdasarkan pengalaman sekitar 3 tahun yang lalu saya sempat bertani memang full organik kawan-kawan. Tapi organiknya kita memakai organik yang pabrikan. Untuk pupuknya kita fokus, untuk pupuk bawahnya kita fokus pada pupuk NASA waktu itu. Ini bukan bermaksud promosi ya kawan-kawan. Saya memang benar menyampaikan apa adanya kawan-kawan. Kemudian saya untuk bawahnya itu saya pakai pupuk Super NASA, kemudian kombinasi dengan Power Nutrisi kayaknya waktu itu Power Nutrition. Itu hasilnya maksimal sekali kawan-kawan, walaupun hanya menggunakan pupuk organik saja. Bayangkan saja sekarang kita kombinasikan dengan pupuk kimia, tentunya hasilnya akan lebih maksimal dari tahun yang saya bilang itu, tahun kemarin itu. Semoga saja bisa terrealisasi ya kawan-kawan. Oke, itu sedikit cerita. Kemudian kita lanjut kepada pembahasan pupuk yang nomor 3. Di sini ada asam humatnya. Asam humat ini juga mempunyai keunggulan, yaitu mengandung beberapa bakteri seperti apa itu saya lupa kemarin. Seperti bakteri penambat N, kemudian bakteri pelindung akar sudah ada itu kawan-kawan. Sehingga penggunaan Primasoil ini akan dapat menekan jamur
jahat atau jamur yang merugikan untuk tanaman, sehingga perkembangan jamurnya ditekan, kemudian tanaman kita akan lebih kuat untuk tumbuh kawan-kawan. Sehingga jika akar tanaman cabai sehat, secara otomatis untuk penyakit seperti layu bakteri, layu fusarium itu akan dapat ditekan dan penyebarannya bisa lebih sedikit kawan-kawan. Tentunya akar yang sehat merupakan faktor yang paling penting pada tanaman cabai. Untuk penyakit yang paling rawan memang layu fusarium kawan-kawan. Jika sudah serang layu itu artinya sudah finish, tidak bisa apa-apa lagi. Berbeda halnya ketika buahnya rontok atau keriting, itu masih bisa disembuhkan. Poin utamanya di sini kita agar tanamannya menjadi sehat pada bagian akar kawan-kawan, karena akar merupakan fondasi dari kehidupan tanaman cabai. Oke kawan-kawan, kita di sini gunakan Primas Oil dengan dosis 500 gram juga per 200 liter airnya. Oke, ini artinya sekitar 2,5 atau 2,5 gram kawan-kawan per liter airnya. Oke, pembahasan kita sampai di pemupukan 7 HST, 7 hari setelah tanam. Oke, nanti kita akan lanjut pada proses pemupukan berikutnya. Ini rasanya setelah ini kita akan melakukan pemupukan lagi 1 kali, baru kita lakukan pencegahan jamur kawan-kawan di usia 2 minggunya itu. Oke kawan-kawan, yang belum nonton video saya sebelumnya, itu video pengolahan lahan, teman-teman bisa tonton setelah menonton video ini ya kawan-kawan. Kita telah memberikan kemarin kita sudah bahas lengkap cara pengolahan lahannya, dari pembajakan, pengapuran, dan sterilisasi lahan untuk mencegah penyakit ular tanah kawan-kawan. Oke, untuk teman-teman yang baru mampir, jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara meng-subscribe teman-teman, karena subscribe itu gratis, dan tentunya kawan-kawan yang sudah subscribe akan mendapat notifikasi ketika kami mengupdate perkembangan tanaman cabai kami. Oke, semoga nantinya bisa menjadi referensi untuk kawan-kawan pemula, dan tentunya kawan-kawan pemula lebih semangat lagi dalam belajar mencari ilmu untuk tanaman cabai. Semoga kedepannya kawan-kawan pemula semuanya menjadi petani yang sukses dan mendapatkan hasil seperti apa yang kawan-kawan impikan. Oke kawan-kawan, jangan lupa subscribe, dan saya Agung Suwandi undur diri. Terima kasih, sampai jumpa di updatean video kami selanjutnya. Oke, bye-bye.